wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dengan saya, Febriala Cynthia Dona, dari SDN 07 Teladan, Kota Bukit Tinggi. Saya sendiri Rahmi Nela Putri dari SDN 05 Pribo, Kota Bukit Tinggi. Dan saya Muharni dari SDN 07 Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. CGP Angkatan 11 Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lasura, selamat menyaksikan. Baik Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ami. Alhamdulillah Bu Eni, kita dipertemukan hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bu Ami. Bu Ami bagaimana? Baik, Alhamdulillah. Baik Bu Eni, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dengan si coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi penilaian saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan jadi sebagai acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Ibu? Bisa Ibu pahami? Insya Allah bisa Bu Ami. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelumnya. Boleh? Boleh Bu Ami. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Eni, kira-kira potensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua nanti ya Bu Ami. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu Ami. Nah, luar biasa Bu Eni, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif Bu Ami. Hal ini bertujuan agar nanti bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching juga dapat, sehingga coaching nanti dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dia hadapi Bu Ami. Baik Bu. Nah, memang mendengarkan aktif salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang mana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah kalau nanti coaching saya menyampaikan alur tirta secara runtut nanti Bu Ami. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya baik Bu.
Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta tadi, kemudian ide-ide dan solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses pencapaian Ibu nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan Kocinya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu Ami. Sudah siap Bu? Siap Bu Ami. Silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Ami. Saya permisi dulu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Salam Bu Febi, silakan duduk Bu Febi. Kemarin Bu Febi telepon saya ya Bu Febi. Iya Bu, Ibu, saya kira Ibu tidak mau mengangkat telepon saya. Maaf Bu Febi, bukan tidak mau mengangkat. Kemarin ada kesibukan jadi nggak dengar ketika Bu Febi menelpon. Apa kabar Bu Febi hari ini Bu Febi? Alhamdulillah baik Bu Eni. Bu Eni bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, ada masalah apa ya Bu Febi sampai menelpon betul kemarin Bu Febi? Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu karena telah menelpon Ibu ya, sudah mengganggu waktu Ibu. Cuman ada beberapa masalah yang saya hadapi di sekolah Ibu. Apa tuh Bu Febi? Kalau boleh saya tahu Bu Febi, apa masalah Bu Febi yang sedang hadapi akhir-akhir ini? Jadi gini Bu, saya itu sedang bingung dengan kondisi kelas saya Bu. Emang ada apa di kelas Bu Febi? Apa masalah yang sedang terjadi di kelas Bu Febi sekarang? Sebenarnya saya tidak enak juga ya Bu untuk ngomong ke ibunya, nanti saya dikira tidak bisa mengajar di kelas dan tidak mau melatih anak membaca di kelas. Cuman karena ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat ini. Lalu Gak apa-apa Bu Febi, ceritakan saja lah Bu Febi. Saya siap kok untuk menjadi pendengar yang baik untuk Bu Febi hari ini. Begini Bu Eni, itu saya punya murid di mana saya kan mengajar kelas 2. Ya. Jadi murid saya itu belum bisa membaca juga gitu, dan juga kurang percaya diri dia Bu. Dan dia juga tidak aktif dalam pembelajaran ya, kendalanya karena itu dia belum bisa membaca Bu Eni. Jadi apa yang menjadi masalah sehingga anak Bu Febi ini tidak masih belum bisa membaca? Sebagaimana kita ketahui kan Bu Febi anak kelas 2 ini harusnya kan pandai membaca ya Bu Febi ya, karena belajar membaca itu di kelas 1 kalau nggak salah ya Bu Febi. Iya. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi anak Bu Febi ini masih belum bisa membaca Bu Febi? Saya rasa gini Bu, yang mempengaruhi belum bisa anak membaca itu kurangnya perhatian orang tuanya di rumah mungkin ya Bu ya. Dulu waktu kelas 1 juga memang anak ini juga belum bisa membaca, kendalanya juga tidak membaca gitu, tidak bisa membaca gitu, sama dengan kelas 2 sekarang gitu. Jadi semakin lama saya lihat nggak ada perubahannya itu Ibu gitu. Sehingga dia ketinggalan pelajaran di kelasnya karena tidak bisa membaca tadi. Oh ya, tentu saja ketinggalan Bu Febi yang makin lama kan pembelajaran kita ini makin sulit ya Bu Febi. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Febi lakukan untuk membuat anak Bu Febi ini nanti bisa membaca Bu Febi? Bisa mungkin saya akan memanggil orang tuanya Bu Eni dan akan menyampaikan permasalahannya yang terjadi pada anaknya, itunya tidak bisa membaca. Lalu kita bisa berkolaborasi untuk saling membantu antara guru dan sekolah dan orang tua agar anak tersebut bisa berkembang dalam membacanya gitu. Nah, berarti nanti Bu Febi akan berkolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat mungkin ya Bu Febi. Nah, kalau kita gambarkan ya Bu Febi ya, dari skala 1 sampai 10 usaha Bu Febi dalam mencapai angka 10 ini maksimal, kira-kira sudah di posisi mana nih Bu Febi saat sekarang nih Bu Febi? Kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, sepertinya sekarang masih di angka 5 Bu. Sebenarnya sudah berusaha mengajarkan belajar membaca saat dia istirahat, tapi dia juga tidak bisa fokus dikarenakan melihat temannya di luar. Jadi kurang kurang fokus dia dalam belajar di membaca di kelas jadinya Bu gitu.
terkadang ada juga temannya yang ikut mengolok-olokkannya dari luar gitu, sehingga dia malu rasanya gitu Bu Eni. Ya Bu Feby. Berarti kalau saya boleh tahu, Bu Feby menginginkannya berada di posisi berapa nih sekarang Bu Feby? Ya kalau pengennya tuh di posisi 8 sampai 9 ya Bu Eni. Oh ya, nggak sampai 10 deh Bu Feby. Sampai 9 aja dulu, kalau misalnya sudah membaca nanti bisa sampai 10. Oh iya. Lalu rencana apa yang nanti akan Bu Feby lakukan agar bisa tujuan Bu Feby itu tercapai Bu Feby? Rencananya saya akan menyediakan waktu khusus lebih untuk anak tersebut, sehingga dia bisa membaca, yaitunya diambil di jam pulang sekolahnya nanti Ibu, karena mungkin pada jam habis pulang sekolah sudah tidak ada lagi temannya Bu Eni, sehingga dia bisa fokus nantinya untuk belajar membaca dengan saya. Berarti memberikan jam tambahan, Jam tambahan di di akhir akhir ya, jam Bu Feby ya. pelajaran. Nah, jadi kira-kira kapan hal ini akan terrealisasi Bu Feby? Mungkin insya Allah minggu depan segera ya Bu ya, karena minggu ini habis ujian dan penerimaan rapor, jadi bisa kita mulai mungkin minggu depan. Ya, secepatnya lebih baik ya Bu Feby ya. Bagus Bu Feby. Kira-kira Bu Feby siapa yang bisa membantu Bu Feby untuk melaksanakan komitmen Ibu Feby ini Bu Feby? Saya bisa meminta bantuan kepada guru kelas 1-nya Bu, dia juga memahami karakter anak tersebut, karena di kelas 1 dulu kan juga belum bisa membaca. Mungkin guru kelas 1 mungkin yang bisa diajak berkolaborasi dan meminta bantuan menghadapi masalah anak ini. Jadi Bu Feby sharing dengan guru kelas 1 ya Bu Feby ya. Ya. Bagus Bu Feby. Saya yakin Bu Feby bisa melakukan hal ini Bu Feby dengan baik. Nah, setelah sekian beberapa menit kita berbincang-bincang ya Bu Feby, bagaimana perasaan Bu Feby setelah melakukan perbincangan ini Bu Feby? Saya merasa lega, rasanya sudah bercerita tentang persoalan masalah yang saya hadapi, yang bingung selama ini bagaimana ya cara menghadapi anak ini bisa membaca. Tapi setelah sharing dengan Bu Eni, saya sudah merasa bagaimana ya untuk menghadapi masalah itu, sudah menemukan solusinya. Semoga kedepannya bisa terrealisasi dengan baik dan bisa merubah anak itu menjadi dari tidak membaca bisa membaca. Tidak membaca bisa membaca ya Bu Feby ya. Saya juga senang Bu Feby telah melakukan sharing hari ini dengan Bu Feby. Semoga kita ini bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Feby ya. Ada lagi Bu Feby yang mau Bu Feby tanyakan Bu Feby? Untuk sekarang itu saja, kalau besoknya mungkin boleh lagi ya Bu. Oh boleh Bu Feby, masih ada waktu. Kita lebih baik sharing-sharing ya Bu Feby untuk berbagi, saling berbagi antara kita ya Bu Feby ya. Saya rasa kalau tidak ada lagi Bu Feby, cukup untuk sekian hari ini ya Bu Feby ya. Terima kasih Bu Feby telah mau sharing dengan saya Bu Feby. Ya Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Saya pamit dulu ya Bu Eni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, Ya, Bu Ami. terkait supervisinya tadi Bu Eni ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Bu Ami. Untuk pertanyaan pertama ini Bu Eni, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan saat proses coaching tadi, Bu Ami, saya sudah menerapkan prinsip coaching yang itu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, sehingga tadi coaching telah mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada beliau. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu Ami. Baik Bu, ya jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya tadi. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Ibu terbukti tadi Ibu ketika mengobrol dengan coach, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan
strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang koci. Dan juga Ibu tadi sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervise tadi, dan Ibu mengharapkan ada dua ya Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat tadi Bu, juga sudah terlaksana ya Bu. Dan yang paling penting nih, dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa, Bu Eni. Terima kasih Bu Ami atas penilaiannya Bu Ami. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, ini ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang lebih akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana coach bisa merasa sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik, yakninya teknik stop, agar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya, Bu Ami. Ya, baik. Kehadiran penuh present yaitu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dari diri Ibu, tidak hanya potensi ini dan juga potensi yang lain agar semakin tajam. Ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Bu, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu agar nantinya ke depannya Ibu bisa memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Sesuai dengan paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Di alur tirta tetap terlaksana. Saya berterima kasih kepada Ibu karena proses yang Ibu lakukan sudah berdampak yang bagus. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi. Sama-sama Bu Ami, saya juga terima kasih sama Bu Ami. Baik Ibu, mungkin sekian saja pengamatan saya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.